Di video kali ini, kita akan membahas penyelesaian aplikasi kalkulator yang udah kita buat kemarin. Seperti yang kamu lihat, di sini aplikasi udah berjalan dengan sangat baik. Dia bisa menerima input di penambahan, perkalian, pengurangan, misal 5 kali 3, 6/2, dan aplikasi berjalan dengan sangat baik. Lalu untuk pembuatannya nanti aku juga akan menggunakan plugin dari Parsec. Jadi bagaimana cara melakukannya? Silahkan tonton videonya. Oke, ini video lanjutan dari tutorial yang kemarin. Jika kemarin belum melihat tutorialnya, bisa dicek dulu part satunya. Di part 2 ini kita akan coba ngebahas tentang implementasi logic dari aplikasi kalkulator yang udah kita buat kemarin. Yang pertama kita bisa cek dari behavior aplikasinya itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat sekilas di aplikasi ini itu ada 4 jenis input. Yang pertama itu input angka, kita sebut aja input angka. Yang kedua itu input operation, ini operasinya, operasi aritmatikanya ada tambah, kurang, kali, bagi, ini kita nggak pakai ya. Lalu ada reset, yang terakhir ada sama dengan, berarti ada 5 jenis angka. Aplikasi ini memiliki behavior atau perilaku yang berbeda-beda tergantung gimana kita melakukan input ke aplikasi tersebut. Jadi yang pertama, jika kita inputkan angka, maka akan menampilkan dua sesi UI. Yang atas ini kita bisa sebut saja inputnya, ini outputnya. Jadi inputnya itu dia menampung apapun yang ditekan dari keypad ini atau input button ini. Jadi kalau kita reset lagi, kalau kita tekan 7, dia akan menampung 7 di display input, 8 sama, lalu kita tekan tambah, maka dia akan menampung lambang operasinya di display input juga. Lalu kita tekan 9, maka ini juga akan ditampung di display inputnya juga. Lalu jika kita perhatikan di outputnya ini agak berbeda. Di outputnya ini dia mentranslatekan kalimat matematika menjadi bilangan hasil yang ditampilkan di display output ini. Jadi kita sebut saja yang atas ini display input, yang bawah ini display output. Jadi kalau kita kali 6 plus, nah jadi yang atas itu menampung semua input apa adanya dari aplikasi, yang bawah ini mentranslatekan kalimat matematikanya dan menampilkan hasilnya di display output. Jadi kayak gitu. Jadi untuk mereset ada dua cara. Yang pertama bisa pakai dengan sama dengan, bisa menggunakan tombol sama dengan. Yang kedua bisa dengan menggunakan tombol C atau clear ini. Pasti kalian bingung gimana cara mentranslate kalimat matematika yang ada di input ini. Untuk mentranslate-nya kita bisa menggunakan plugin ini, namanya Parsec. Jadi ini cukup simple. Jadi Parsec eval, kita langsung masukkan saja stringnya, maka akan resultnya bisa kita tampilkan di sini. Jadi kayak gitu. Bisa kita langsung implementasikan saja. Kita langsung saja buat di sini biar lebih simple implementasinya. Oke, kita buat dua variabel untuk menampung dua variabel ini. Oh, maaf. Lalu kita pakai. Jangan lupa dihilangkan cons-nya. Oke, sambil menunggu kita bisa buat fungsi untuk tap tiap buttonnya, kita bisa buat di sini. Kalau on input, oke. Ya kita buat di atas. Oh, di sini.
Terus, oh maaf ini salah. Harusnya kita buat di luar sini. Oke. Nah, di on input, ya karena kita kemarin buatnya stateless, itu harusnya semuanya static. Dan sekarang kita butuh UI-nya bisa ke-update, berarti ini bisa diubah menjadi stateful. Caranya Alt Enter, lalu ini akan ada suggestion, Enter saja, dan berubah. Kayak gitu. Lalu kita hot reload. Nah, oke, di sini kita kecilkan dulu UI-nya. Output bisa 40, 30, 20. Oke. Oh, kurang gede. 30. Lalu di sini display input sama dengan input. Oke, lalu jangan lupa set state agar UI-nya berubah. Oke, lalu fungsinya bisa ditaruh di sini. On input, inputnya itu ini. Nah, buttons index. Oke, kita coba. Nah, udah bisa. Nah, lalu C harusnya nggak kayak gini. Kita bikin if dulu. If input sama dengan C, display input sama dengan kosong, else-nya ini tadi. Ctrl S, lalu C, kosong. Oke. Lalu display outputnya kita bisa pakai ini, parsec. Nah, cara installnya gini. Pertama kalian masuk dulu ke halaman ini buat how to installnya. Nanti kalian masuk ke tab ini. Di sini ada cara installnya, Flutterpub add parsec. Kita copy ini. Lalu masuk ke Android Studio, di terminal kita paste aja. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah, pas sudah kita reset aplikasinya. Lalu seharusnya parsecnya sudah bisa dipakai. Jadi di sini dis int result parsec. Oh, kita coba cek dulu tutorialnya. Oh, parsec. Oh, gitu. Jadi kita buat variabel di sini. Parsec. Oh, kita buat di atas aja biar bikinnya cukup satu kali. Parsec eval display output. Lalu nih. Oh, ada yang salah. Feature. Oh, jadi ini itu tipenya feature, caranya itu pakai async. Lalu di sini kita await. Berarti set state-nya terakhir aja. Oke. Udah. Jadi ini inputnya ditampung, lalu di parsing pakai await. Ini lalu setelah itu display outputnya sama dengan result. Oke, setelah itu jangan lupa set state kosong aja. Ini untuk memberitahu widget ini kalau ada update
di variabelnya. Oke, kita lihat lagi dokumentasinya. Dan ya sepertinya dia returnnya itu dynamic, jadi bisa integer, bisa double, bisa string, bisa boolean. Kayaknya ini nggak bisa kita paksa ke integer returnnya, jadi kita pakai dynamic aja. Coba Ctrl S. Oh, kita bersihin dulu UI-nya. Kosong. Ini juga kosong. Lalu kita hot reload. Nih udah kosong. Kita coba satu. Oh, ada error. Dynamic result display. Ah, ini display salah. Ini harusnya yang di parsing display input. Nah, tambah kali. Oh, ini ada error lagi. Kita C dulu, bersihin dulu. Oke, jadi dia error waktu kena input operasi, jadi kita kasih else if dulu. Kita kasih boolean need parsing sama dengan false kalau inputnya input sama dengan plus. Oh, di sini. Oke, jadi saya ngasih tanda kalau dia inputnya C, berarti dia nggak perlu need parsingnya, nggak perlu diparsing. Kalau dia inputnya ini plus ini juga nggak perlu diparsing. Kalau selain itu inputnya angka, dia perlu diparsing. Kita coba dulu. 1, 2, 3 ditambah. Nah, jadi lebih stabil kali. Oh, oh ini kali salah. Undefined token X. Oh, ya 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 ya. Jadi ini error gara-gara di operasi aritmatika itu dia tidak mengenal X, tapi untuk perkalian tuh pakai bintang. Jadi kita bisa eh, yang di parsing itu bisa pakai yang lain, kita giniin. Coba string eh, real, oh enggak, replace input sama dengan display input replace all kali dengan bintang string. Lalu jadi kita ubah dulu kali X-nya dengan bintang biar nggak error, lalu diparsing pakai parsec, lalu dimasukkan ke output. Nah, kayak gitu. Kita coba C 12 kali 3. Nah, oke. 55 kali kosong aman. 669 per 2 kali 6. Oke. Oke. Kita review lagi logiknya untuk inputnya. Nah, ini kayaknya bisa digabung di sini.
Oh, ya dimasukin sini. If Nah, jadi seperti itu kira-kira aplikasi kalkulatornya udah jadi, aplikasi yang sangat sederhana. Dan ya, sampai jumpa lagi di series tutor selanjutnya. Terima kasih.